Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari MDIS R4 2018 akan sedikit mempresentasikan perihal bisnis plan dari toko kue kering Nuna. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu dari kelompok kami. Yang pertama, saya Bella Chandra Nurfaijah, NPM 184040102. Saya Lulu Madania, NPM 184040097. Saya Sinta Widyaningsih, NPM 18404122. Baik, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu perihal toko kue kering Nuna. Untuk profilnya, toko kue Nuna yang dikelola oleh Bella Chandra Nurfaijah, Lulu Madania, Sinta Widyaningsih, yang dengan alamat di Jalan Gatot Subroto nomor 184 Bandung. Di bulan suci Ramadan ini, banyak sekali bermunculan pengusaha rumahan kue kering. Salah satunya yaitu kue kering Nuna. Produk kue kering yang memiliki cita rasa unik, enak, dan higienis. Kue kering Nuna ini cocok disajikan saat Hari Raya Idul Fitri ataupun cemilan sehari-hari. Di sini ada visi misi dari toko kue kering Nuna. Untuk visi, memanfaatkan bulan suci Ramadan menjadi usaha sampingan dengan menciptakan bisnis kue kering untuk membentuk jiwa kreativitas yang tinggi. Dan untuk misinya, menciptakan semangat jiwa kreativitas dalam berwirausaha. Terbentuknya usaha sampingan yang baik serta membangun kerjasama dalam berwirausaha dan memberikan kebutuhan dalam kebutuhan terhadap kue kering menjelang hari raya. Keistimewaan produk kue kering Nuna ini, tempat produk yang bersih dan higienis, banyaknya varian produk dan rasa, harganya relatif terjangkau oleh semua kalangan, dan rasanya pun khas dan enak. Jenis usaha berupa usaha rumahan yang menjual beberapa macam kue, yaitu seperti kue kastangel keju, kue kering brownies, kue jahe lapis, kue nastar, kue kacang, dan kue coklat. Prospek usaha. Prospek usaha ini merupakan usaha menengah yang diketahui oleh semua kalangan. Usaha ini tidak memerlukan banyak orang karena masih usaha kecil-kecilan dan juga tidak membutuhkan orang berkeahlian khusus. Hanya saja cukup orang yang tekun, kuat, sabar, dan kerja keras. Selanjutnya, ada rencana produksi. Terdapat bahan baku yaitu 200 gram mentega, 150 gram gula halus, setengah sendok teh vanila bubuk, 1 kuning telur, 1 sendok makan jahe parut bahan ayak, 300 gram tepung terigu protein sedang bahan coklat oles, 200 gram dark cooking coklat lelehkan, kemudian 1 sendok teh mentega tawar, 75 ml susu krim. Berikut cara produksinya. Yang pertama, kocok mentega, gula halus, vanili bubuk, kuning telur, dan jahe parut hingga lembut. Lalu masukkan tepung terigu, kemudian aduk rata. Yang kedua, masukkan adonan ke dalam kantong semprot segitiga. Beri cetakan bintang di ujungnya. Sempritkan bentuk bunga. Yang ketiga, panggang dalam oven bersuhu kurang lebih 1300 Celcius hingga matang kuning kecoklatan, kurang lebih 25 menit kemudian angkat. Yang terakhir, dinginkan, kemudian oles bagian bawah kue dengan coklat oles, lalu gabungkan dengan kue yang lain. Segera masukkan ke dalam toples mika plastik. Kemudian ada analisis SWOT. Yang pertama yaitu kekuatan. Kekuatan dari produk kami, pertama bentuk kue yang bermacam-macam dan unik, menarik minat pembeli. Kedua, varian rasa yang berbeda. Ketiga, harga relatif terjangkau. Keempat, bahan dasar premium, tidak menggunakan pengawet buatan. Selanjutnya ada kelemahan. Yang pertama, produk yang mudah ditiru. Yang kedua, pelanggan yang tidak tetap. Yang ketiga, pembelian kue kering meningkat hanya pada bulan Ramadan.
Yang ketiga ada kesempatan. Yang pertama, keadaan masyarakat Indonesia yang senang mengkonsumsi makanan ringan. Yang kedua, bulan Ramadan atau hari raya yang sering disajikan untuk menjamu tamu. Yang ketiga, rasa yang enak, higienis, dan harga terjangkau. Yang terakhir ada ancaman. Ancaman dari produk kami yang pertama, persaingan yang kuat dengan toko kue kering lainnya. Yang kedua, modal yang sering berubah karena bahan baku yang berubah. Yang ketiga, selera konsumen yang berubah-ubah. Selanjutnya di sini ada produk. Brand atau merek kue kering kami yaitu Ngenah. Bidang usahanya kuliner, kualitinya tanpa bahan pengawet, jenis produknya kue kering, packingnya toples, mika plastik. Terdapat harga produk kue kering kami dijual sekitar Rp35.000. Kemudian ada promosi yaitu personal selling. Pemasaran awal produk kami melalui toko online, tetangga sekitar, teman-teman dekat. Kemudian ada media online, memasarkan produk melalui toko online. Selanjutnya, penjualan kue ini juga dipromosikan dengan cara memberikan bonus kepada para pembeli yang membeli lebih dari 100.000. Tempat toko kami bertempat di Jalan Gatot Subroto nomor 184 di pinggir Jalan Raya dekat dengan kampus Politeknik Fiksi Ganesha Bandung. Target dan segmentasi pasar. Yang pertama ada geografi. Wilayah yang kita jadikan target yaitu wilayah Jawa Barat. Alasan memilih wilayah ini karena bahan-bahan untuk membuat produk ini sangat mudah ditemukan di kota ini serta toko kami berada di wilayah Jawa Barat. Yang kedua demografi. Berdasarkan demografi, segmentasi pasar kami bertuju pada kalangan siswa atau mahasiswa. Semua kalangan masyarakat dan lingkungan sekitar perumahan dan di pinggir jalan dengan membuka toko kue kering untuk mempermudah kami memperoleh informasi pasar. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama ada tren dan pertumbuhan industri. Alasan kami memilih usaha kue kering ini karena lebih mudah dikembangkan karena banyaknya peminat kue-kue kering ini. Dan juga kue kering ini lebih mudah diterima di kalangan masyarakat mulai dari anak-anak, remaja, sampai kalangan dewasa dan orang tua. Serta kue kering yang kami pilih memiliki rasa yang khas dan berbagai varian rasa. Yang kedua yaitu gambaran pasar, promosi kue bercita rasa asin seperti kastengel, kue sagu, keju, dan kue kacang. Bagi anak-anak kecil, mereka lebih menyukai kue bercita rasa manis seperti kue putri salju, kue coklat, dan nastar, serta harga yang dapat dijangkau oleh semua kalangan. Peluang strategis. Dilihat dari masyarakat Indonesia yang senang mengkonsumsi makanan ringan, sehingga usaha ini dapat membantu mereka mengkonsumsi makanan ringan yang sehat, murah, dan berkualitas. Penggunaan warna, rasa, dan jenis yang lebih variatif membuat kue ini lebih menarik dari kue-kue kering pada umumnya. Selanjutnya ada target pasar. Target pasar produk kue kering ini secara umum tidak ada target pasar tertentu karena produk ini dapat dinikmati oleh kalangan manapun. Adapun target khusus untuk produk ini adalah masyarakat Bandung dan rekan-rekan mahasiswa ataupun tetangga sekitar rumah. Yang terakhir yaitu karakteristik pasar. Kondisi pasar saat ini cukup baik apalagi di bulan Ramadan ini meskipun banyak pesaing lain yang memasarkan produknya. Selanjutnya ada rencana permodalan. Yang pertama adalah biaya modal, biaya variabel atau variable cost, atau pengeluaran sehari-hari. Ada tepung terigu, telur, vanili, dark cooking coklat, mentega, jahe, gula, mentega tawar, susu, toples mika plastik, yang totalnya adalah 639.500. Selanjutnya ada biaya tetap, fixed cost, modal awal, ada kompor, tabung gas, regulator dan selang, oven, mixer, timbangan kue, loyang, cetakan kue, plastik segitiga, gelas, takaran listrik dan air, baskom, sendok, dan beban lain-lain. Total biaya tetap tersebut yaitu
Rp7.600.000. Ada juga harga per unit. Harga jual satu toples kue kering ngenah ini yaitu 35.000. Target penjualan kue kering per hari adalah 20 toples. Modal awal. Total biaya awal yaitu Rp639.500 ditambah Rp7.600.000 yaitu yang jumlahnya yaitu Rp8.240.500. Selanjutnya ada analisis keuntungan. Waktu berjualan yaitu hari Senin sampai dengan Sabtu. Berikut rinciannya. Pendapatan harian yaitu Rp35.000 dikali 20 toples sama dengan Rp700.000 dan pendapatan bulanan Rp700.000 dikali 26 hari jumlahnya Rp18.200.000. Jika diasumsikan penjualan 1 tahun konstan, maka pendapatan yang akan dicapai Rp18.200.000 dikali 12 bulan yaitu Rp18.400.000. Dan dengan biaya produksi Rp639.500 dikali 12 jumlahnya Rp7.674.000. Laba kotor yang akan dicapai dalam 1 tahun yaitu Rp218.400.000 dikurangi Rp7.674.000 yang hasilnya Rp210.726.000. Sekian presentasi dari kami mengenai bisnis plan kue kering ngeunah. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.